Shalom Bapak Ibu. Izinkan saya berbagi kepada Bapak Ibu tentang persoalan alasan kenapa kita diurapi. Saya pikir ini penting untuk dibahas ulang. Sebab orang hari-hari terakhir ini telah diselewengkan dari pemahaman tentang alasan kenapa kita diurapi. Banyak orang berpikir bahwa diurapi adalah supaya kita punya bulu kuduk yang udah lama gak berdiri, bisa berdiri-berdiri. Kemudian kita bisa mengalami sebuah sensasi jamahan. Lalu kemudian supaya kita bisa nangis dan jatuh-jatuh. Kemudian pulang jiwanya kita bisa lega sedikit. Nah kalau saudara teliti kembali firman Tuhan, saudara akan mendapati bahwa alasan-alasan yang tadi saya kemukakan kepada saudara, sebenarnya adalah alasan-alasan dangkal. Yang kalau dicermati apa kata firman, saudara akan mendapati alasan-alasan yang jauh lebih powerful. Kenapa sampai Tuhan memutuskan untuk melepaskan pengurapannya, memenuhi kehidupan Anda dan saya. Nah mari kita lihat bersama. Saudara bisa buka dengan saya dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10. Kisah Rasul pasal yang ke-10. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, kita bisa lihat bersama di ayat 38. Kisah Rasul pasal 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Nah salah satu penekanan dari ayat 38 ini yang saudara harus pahami, bahwa semua orang yang diurapi oleh Tuhan, ada roh Allah dalam hidup mereka, itu sah akan disertai oleh Tuhan. Jadi saudara harus ingat dengan baik, kita ini bukan yatim piatu. Kita ini berjalan di bumi tidak sendiri. Anda dan saya tidak mungkin ditinggalkan sendiri oleh Tuhan. Sebab karena roh Allah dilepaskan dalam kehidupan kita, maka ini yang Alkitab bilang sebagai sebuah bagian dari kebenaran, Anda dan saya disertai oleh Tuhan. Di atas gunung, kita ada di atas gunung dia ada, kita ada di dalam lembah dia ada, bahkan sampai kita harus berhadapan dengan realita kelam pun dia ada di situ. Amin. Tapi coba saudara lihat ulang dari awal. Yesus itu diurapi dengan Roh Kudus. Ternyata dan kuat kuasa, ternyata untuk dua kepentingan. Kalau dilihat dari ayat 38. Satu, berbuat baik. Dua, menyembuhkan orang yang dikuasai oleh roh jahat. Sehingga kemanapun dia pergi, yang berita yang dia sampaikan adalah kemerdekaan. Nah tentunya ada penjelasan untuk persoalan kuat kuasa bikin orang merdeka. Kalau saya memasukkannya pada bagian ini, itu akan sangat panjang. Nah izinkan saya berbagi poin yang pertama dulu Pak Ibu. Alasan Yesus diurapi oleh roh Allah adalah supaya dia bisa berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Berarti ini yang Anda dan saya harus berani mengingatkan diri sendiri. Roh Allah yang sudah dicurahkan untuk hidup Anda dan saya, ternyata bukan sekedar supaya kita ngalami sensasi ibadah. Roh Allah yang dicurahkan dalam hidup Anda dan saya, salah satu kepentingannya adalah supaya kemanapun Anda dan saya pergi, apapun yang kita kerjakan, kita harus mengerjakannya untuk melakukan perbuatan baik bagi orang lain. Amin? Kurang yakin. Coba saudara buka ayat yang lain. Efesus pasal 2. Orang bilang, lah itu kan Yesus. Nah coba buka Efesus pasal 2. Ayat yang ke-10, kalau Bapak dan Ibu sudah dapat. Efesus 2 ayat yang ke-10. Nah ini yang Alkitab bilang. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi kita dilahirkan kembali di dalam Kristus Yesus, baru Anda dan saya akan memperoleh roh Allah, bukan? Nah, dilahirkan kembali dalam Kristus Yesus untuk
melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Kata sebelumnya itu mengacu kepada realita ini. Sebelum bumi ada, Tuhan udah desain kita dari awal untuk terlibat dan mengerjakan pekerjaan baik. Lalu kemudian Alkitab bilang begini, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kata terjemahan yang lain bilang begini, Ia mau supaya kita bernapas di dalamnya. Bernapas tiap waktu, tiap saat kan Bu, Pak? Berarti Alkitab bilang begini, kita ini buatan Allah. Dilahirkan oleh Kristus Yesus. Ternyata untuk menggenapi Tuhan punya maksud, yaitu supaya Anda dan saya terbiasa didapati sebagai orang yang mengerjakan pekerjaan baik. Nah, melakukan pekerjaan baik itu tidak bisa dikerjakan occasional. Sebab ayat ini menitik beratkan bahwa Anda dan saya harus bernapas dalam perbuatan baik. Kemanapun kita pergi, di mana saja kita berada, setiap kali tarik napas dan hembuskan napas, Anda dan saya harus memberitahu kepada diri kita bahwa keidentikan dari alasan kita hidup adalah untuk berbuat baik. Amin. Nah, orang selalu, pada umumnya orang meyakini ini Pak, Ibu. Bahwa kita harus berbuat baik untuk dapat pahala kan. Orang di brainstorming, dicuci otak, kalau kita nggak terbiasa berbuat baik, maka kita nggak mungkin dapat pahala. Nah, Alkitab mengajarkan hal yang jauh lebih prinsip daripada persoalan pahala Pak, Ibu. Pahala apa lagi yang kita tuntut dari Tuhan? Alkitab berkata sejak pencurahan darahnya, Anda dan saya sejak kita mengakui Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita, ternyata Alkitab bilang begini, seluruh berkat rohani yang tersedia di dalam sorga, seluruh berkat jasmaniah yang Tuhan rancang sebelum bumi udah ada, itu telah dilepaskan kepada kita. Kata telah yang dipakai. Berarti sekarang ini yang kita tahu. Kita tidak berbuat baik supaya lebih diberkati. Kita tidak berbuat baik supaya lebih dapat pahala. Kita sekarang tahu bahwa kita harus berbuat baik, bernapas sambil berbuat baik, karena memang kita dilahirkan di dalam Kristus. Halo? Coba, saudara lihat ayat ini. Kita tuh sejatinya Pak, Ibu, manusia tuh sejatinya tidak punya kemampuan untuk berbuat baik. Yesus harus lahirkan, Allah harus lahirkan kita di dalam nama Kristus supaya serupa dan segambar dengan Dia itu termanifestasi dalam hidupnya kita. Caranya bernapas sambil berbuat baik. Coba saudara lihat dengan saya Roma pasal 7. Roma pasal 7 ayat 18. Kita nggak bisa bikin baik cuman gara-gara lihat orang susah. Waktu nggak ada orang susah pun kita harus tetap bikin baik. Kita nggak bisa bikin baik cuman karena faktor kebutuhan. Kita ini bikin baik karena itu hidupnya kita. Ya, Roma pasal 7 ayat 18. Coba saudara buka dengan saya. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia. Terjemahan yang lain bilang begini, di dalam aku sebagai flesh, daging, tidak ada sesuatu yang baik. Jadi kalau kita bilang kita ini baik, ternyata Alkitab bilang di dalam daging itu nggak ada yang baik. Nah, saudara harus garis bawahi, ini yang ngomong Paulus, the most outstanding young man pada generasinya. Anak muda yang paling berbakat, cerdas, brilian, satu generasi, dia yang paling jago. Makanya kenapa saya pernah bilang kepada saudara, dia diangkat sebagai anggota ke-6.000 dari Sanhedrin. Sanhedrin itu isinya semua orang tua yang bijak. Satu-satunya orang muda yang diangkat jadi anggota Sanhedrin itu cuma Paulus saja tuh. Orang pintar, teruji dalam pengamatan. Ini yang dia bilang, saya menemukan bahwa
bahwa di dalam daging orang tidak punya kemampuan untuk berbuat baik. Coba lihat kalimat berikutnya. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Saudara pernah berkeinginan untuk berbuat baik? Paulus bilang, kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab esens kita adalah pelanggaran. Esens kita adalah kejahatan. Esens dari kita adalah tindakan yang jauh dari berbuat baik. Paulus bilang keinginan ada untuk berbuat baik, tapi yang terekspresi adalah sebuah tindakan yang bermotif. Makanya kenapa dia bilang isinya adalah sesuatu yang bukan berbuat baik. Semua tindakan yang bermotif untuk diri sendiri itu bukan perbuatan baik, Pak, Ibu. Kurang setuju kayaknya ya. Halo? Semua pemberian kita untuk motif pengakuan pribadi itu bukan perbuatan baik. Semua pertolongan kita untuk motif apa itu? Pengangkatan pribadi itu bukan perbuatan baik. Semua orang punya kehendak berbuat baik, tapi karena kuasa daging, orang selalu menemukan dirinya fail dalam kemaksimalan berbuat baik. Makanya kenapa ini yang Alkitab bilang, kita harus dilahirkan di dalam Kristus Yesus. Cuman dengan cara lahir baru, cuman dengan cara mengalami perubahan dalam kualitas berpikir, maka Anda dan saya akan menggenapi desain awal Tuhan sebelum bumi ada untuk menjadi orang-orang yang bernapas sambil berbuat baik. Tanpa motif. Sebab yang kita tahu, nanti saya kasih alasannya. Coba saudara lihat ayat yang lain. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 11. Perjuangan terbesar kita, Pak, Ibu, adalah pikiran kita. Selama pikiran kita tidak dikasih makan kebenaran, pikiran kita akan memperbesar kualitas daging di dalam kita. Tapi selama pikiran kita diisi oleh kebenaran, maka pikiran kita akan memperbesar kualitas hidup benar di dalam kita dan bukan daging. Nah, coba sekarang saudara lihat dengan saya 2 Tesalonika pasal 1 ayat 11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu. Kalimat berikutnya bilang, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan apa? Kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Berarti ini lagi yang Alkitab bilang, Tuhan aja yang bisa membuat Anda dan saya bernapas sambil berbuat baik. Tuhan juga yang bisa menyempurnakan kehendak kita sampai Anda dan saya akan dikenal sebagai orang yang kalau mau bikin baik aja. Karena memang itu esens kita. Sejak Kristus lahir dalam kita, Dia menyempurnakan kehendak untuk berbuat baik. Jadi perbuatan baik kita udah gak dimotori oleh daging, Pak, Ibu. Perbuatan baik kita telah dimotori oleh Roh Allah yang kuasai hidupnya kita. Amin. Makanya lihat saja, bagaimana mungkin kita bisa bernapas dalam perbuatan baik. Bernapas sambil berbuat baik. Nah itu susah, Pak, Ibu. Teori gampang, praktek susah. Makanya kenapa Paulus bilang kepada jemaat di Tesalonika, Tuhan itu punya kekuatan untuk menyempurnakan kehendak baiknya orang. Sehingga kita tidak tiba hanya kepada ingin berbuat baik. Anda dan saya akan menjadi orang-orang yang memberi buah di dalam perbuatan baik. Dan buah dari perbuatan baik itu adalah buah yang terjadi tanpa motif cari untung. Buah perbuatan baik adalah buah yang muncul dari kemahakuasaan Tuhan menyempurnakan kehendak baik dalam kita. Sehingga perbuatan baik kita adalah perbuatan yang murni. Capnya Tuhan. Amin. Nah,
Ini yang harus diingat. Saya diurapi. Roh Allah ada dalam saya. Kenapa saya tidak mahir berbuat baik? Pertanyakan roh Allah yang mana? Sebab selama roh Allah yang sejati itu ada dalam kita, Anda dan saya akan menemukan diri kita naturally terbiasa mengerjakan perbuatan baik. Dan mari saya ulang, bahkan bernapas dalam perbuatan baik. Kita pergi kemana saja, kita bertemu dengan siapa saja, melakukan interaksi dalam kehidupan sosial, Anda dan saya akan dikenal sebagai orang baik. Faktornya ini yang Alkitab ajar kepada kita. Bukan karena kita mau dapat pahala, tapi karena kita tahu we are anointed. Kita diurapi. Amin. Kurang yakin tampaknya. Kenapa kita berbuat baik? Kita anointed. Kita diurapi. Tapi kalau kita cek Efesus 2 ayat 10 tadi. Kenapa kita berbuat baik? Alkitab bilang, karena kita ada di dalam Kristus. Hiduplah di luar Kristus, Anda dan saya akan gagal mengerjakan kesempurnaan dari kehendak baik yang Tuhan cipta di dalam kita. Coba saudara lihat ayat yang lain. Titus pasal 1 ayat 16. Jadi bagaimana? Mau kasih 1.000 untuk dapat 2.000? Nah yang itu Pak, Ibu, itu harus dicabut seakar-akarnya dari kita punya otak. Supaya kita ini berbuat baik, jangan berharap supaya Tuhan mengerjakan seperti yang kita mau. Percayalah, Dia bakal mengerjakan melampaui yang kita mau. Makanya kita tidak bisa batasi Tuhan dengan keterbatasan kita punya otak Pak, Ibu. Kita harus kembali menyelaraskan kita punya cara berpikir kepada apa kata firman. Titus pasal 1 ayat 16. Ini yang Alkitab bilang. Mereka mengaku mengenal Allah. Tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Dari mana kita tahu kita lagi nyangkal Tuhan? Ternyata Alkitab bilang begini. Karena perbuatan mereka keji. Karena perbuatan mereka durhaka. Terakhir, karena mereka, garis bawah ini, tidak sanggup berbuat baik. Kata tidak sanggup berbuat baik itu yang tadi saya baca kepada saudara. Bahwa tidak memiliki pertolongan dari kekuatan Allah yang bekerja dalam kita untuk menyempurnakan kehendak kita. Sampai kalau kita berbuat baik, kita berbuat baik aja. Udah enggak ada motif yang lain, berbuat baik aja. Nah ternyata ini yang Alkitab bilang. Selama Anda dan saya berkata mengenal Allah, tapi kita enggak terbiasa berbuat baik. Alkitab bilang kita sejatinya enggak mengenal Allah Pak Ibu. Mari saya ulang. Kenapa kita berbuat baik? We are anointed. Yang pertama. 2. Anda dan saya tinggal dalam Kristus. Tapi yang ketiga, kita mengenal Allah. Karena kita mengenal Allah, kita berbuat baik. Allah kita, Tuhan kita, sementara Dia jadi flash di bumi, Dia disebut dengan istilah guru yang baik. Kemanapun Dia pergi, dengan siapa aja Dia berinteraksi, orang selalu menerima perbuatan baik dari Dia. Nah sekarang ini yang saudara dan saya perlu pertimbangkan. Kemanapun kita pergi, dengan siapa aja kita berinteraksi, apa yang orang simpulkan tentang Anda dan saya? Apakah mereka memberikan kesimpulan tentang Anda dan saya sebagai makhluk paling jahat satu bumi, yang jauh lebih baik umurnya pendek daripada panjang? Apakah mereka menyimpulkan tentang kita sebagai orang yang sangat jahat, judes, jutek, nggak asik untuk diajak bergaul? Yesus itu menyenangkan dalam pergaulan Pak, Ibu. Bayangkan, anak kecil kejar Yesus. Kalau Yesus nggak menarik dalam pergaulan, anak kecil nggak mungkin dekati. Ya ampun, kita yang tampak-tampak cute gini aja belum tentu anak kecil dekati kita kan Pak, Ibu.
Yesus itu dikejar, bukan cuma didekati, dikejar sama anak kecil. Kenapa? Karena hadiratnya beda, orang baik. Baiknya itu kebaikan yang disempurnakan oleh kekuatan Allah. Ingat, dia waktu itu manusia sama dengan Anda dan saya. Untuk bisa berbuat baik dalam keadaan sempurna dan itu menjamah hidupnya orang sampai orang mengalami perubahan, dibutuhkan pengurapan dari Roh Allah. Makanya kalau sampai coba nanti kalau sudah pulang dan pertimbangkan ulang dalam perenungan pribadi, coba cek ulang. Saya ini sanggup nggak berbuat baik? Terbiasa bernapas untuk berbuat baik atau enggak? Kalau kita masih belum mendapatinya, nah ini hal penting yang kita harus kasih ingat untuk diri sendiri. Saya diurapi, saya tinggal di dalam Kristus, saya mengenal Allah. Sejatinya saya harus bernapas untuk berbuat baik. Amin. Kenapa kita nggak mau berbuat baik, Pak, Ibu? Karena satu alasan saja Alkitab catat. Capek. Ada banyak orang berhenti berbuat baik karena capek. Kenapa capek? Kita berkali-kali bikin baik sama orang gak balas kita punya kebaikan. Kita berkali-kali bikin baik sama orang tusuk kita dari belakang. Kita bikin baik sama orang ambil keuntungan dari kita. Nah itu terjadi berkali-kali sampai masalahnya selalu pada titik ini. Capek berbuat baik, akhirnya kita berubah dari orang baik menjadi jahat. Karena kita pikir, baik ditelan. Kalau jahat, saya masih punya kemungkinan untuk menelan. Nah, coba saudara lihat. Ini ayat, Galatia pasal 6. Orang baik itu bukan bodoh, Bu, Pak. Orang baik itu berhikmat. Jangan meyakini bahwa kalau kita baik itu artinya kita bodoh. Sembarangan. Karena kita berhikmat, makanya kita baik. Orang baik itu orang berhikmat. Tapi jangan bodoh-bodoh sekali. Coba, Galatia pasal 6, ayat 9. Alkitab bilang apa? Janganlah kita, kata jemu-jemu itu identik dengan satu kata, Pak. Yang tadi saya bilang, Ibu, capek. Jangan capek bikin baik dalam hidup ini. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, garis bawahi, jika kita tidak menjadi lemah. Kata tepatnya ini, Pak, Ibu, patah arang. Whatever takes, jangan paksa saya lagi untuk berbuat baik, patah arang. Nah Tuhan kita rupa-rupanya adalah Allah yang menghargai kita punya upaya untuk hidup, bernapas dan berbuat baik. Dia perhatikan betul kita punya motif berbuat baik, karena kita mengenal Dia, karena kita diurapi, karena kita tinggal dalam Kristus. Nah rupa-rupanya dari kemurnian dan ketulusan mengapa kita berbuat baik, berdasarkan kekuatannya untuk menyempurnakan kehendak di dalam kita, ini yang Tuhan sediakan, reward, Pak, Ibu. Semua orang yang berbuat baik, di bagian akhir nanti pasti akan dapat reward. Upah, pemberian, pembalasan dari Tuhan. Tapi ini yang Alkitab bilang, makanya kalau berbuat baik jangan capek. Lalu menyerah di tengah jalan, patah arang, putus semangat, menyimpulkan dalam otaknya kita bahwa nggak usah berbuat lebih baik lagi. Ternyata orang-orang yang ditolong itu nggak tahu diri juga, mereka nggak balas kita kok. Untuk apa kita bikin baik terus sama mereka? Nah kalau sampai Anda dan saya mengembangkan cara berpikir itu, garis bawah ini, kita nggak bakal dapat reward di bagian akhir. Perjuangan kita hari ini, Pak, Ibu, keseriusan kita hari ini, keberanian kita hari ini untuk hidup dalam kebenaran, itu selalu akan dapat reward di belakang. Tapi Anda dan saya harus dikenal sebagai orang yang sangat konsisten dalam meyakini, I am anointed, saya diurapi, saya tinggal dalam Kristus, saya mengenal Allah,
Saya harus konsisten berbuat baik, bernapas sambil berbuat baik. Sebab di bagian akhir kita dapat itu apa yang Allah janjikan, apapun itu. Amin. Makanya kenapa salah satu ayat dalam Alkitab bilang begini. Saya lupa posisinya di mana, nanti Bapak dan Ibu cari aja. Kalau nggak bisa cari, belilah konkordansi dan cari ayatnya. Ini yang Alkitab bilang. Apapun juga yang kita kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa ayat itu diulang kalau saya nggak salah hitung? Ada 2 kali, ada 3 kali dalam Alkitab. Sebab kehendak daging kita dalam berbuat baik adalah menginginkan balasan. Kita ingin dihormati, kita ingin diakui, kita ingin dapat penghargaan setelah perbuatan baik dikasih kepada kita. Kenapa sampai Alkitab bilang kalau mau kerjakan apa aja, kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Supaya begini, kalau toh Anda dan saya sudah kasih makan orang, lalu mereka angkat kaki di depan wajahnya kita, it doesn't matter. Masalah sih, tapi kita putuskan untuk tidak mempermasalahkan. Itu kalimat tepat tuh Pak. Waktu kita bikin baik, orang tusuk kita dari belakang, itu masalah. Tapi kita putuskan untuk tidak mempermasalahkannya. Sebab actually dasar kita bertindak adalah kita melakukannya buat Tuhan, bukan untuk orang kok. Itu yang membuat kita akan mengalami realita ini Pak, Ibu. No hard feeling. Ya ampun, percayalah. Saya sudah berkhotbah tapi sesekali ingin banget tampar orang. Rahasia kita aja, jangan kasih tahu buat yang lain. Kadang-kadang tuh keki Pak, Ibu, ya ampun ya. Orang ini kita udah tolong, udah bikin baik. Tusuk dari belakang. Baru datang ke rumah dengan wajah so manis, so imut, seolah-olah dia tidak bikin salah. Sayang saya sudah bertobat. Enggak, saya selalu berpikir, ya lu dapat gua sekarang, lu dapat gua dulu, mati itu. Enggak, saya selalu berpikir itu. Saya menemukan Pak, Ibu, bahwa ini yang harus kita rombak di sini. Kita hanya lelah bikin baik kalau tujuan kita berbuat baik adalah untuk memuaskan kita punya daging. Anda dan saya akan menjadi orang yang sangat konsisten berbuat baik apabila kita ini meyakini, mari saya ulang, kita diurapi untuk berbuat baik. Kita tinggal dalam Kristus makanya kita berbuat baik. Kita mengenal Allah makanya kita berbuat baik. Napasnya kita bunyinya satu, berbuat baik. Nah, kalau essence kita adalah itu, saudara mau dijahatin orang pun saudara akan cool aja. Dongkol sih dalam hati, tapi reaksi kita akan beda. Kita akan menjadi lebih tenang berhadapan dengan orang yang, mari saya pakai istilah ini, kurang-kurang tahu diri. Begitu Pak, Ibu. Amin. Mau berbuat baik? Alasannya apa? Kita diurapi. Kita mengenal Allah, kita tinggal di dalam Kristus, dan kita telah mengalami disempurnakan untuk bikin pekerjaan baik. Oke, hal yang kedua. Kenapa Tuhan mengurapi kita? Mazmur pasal 20 ayat yang ke-6. Kalau saudara mau berbuat baik, jangan berpikir begini, saya dapat apa ya? Kalau mau berbuat baik, selalu ingat ini, orang itu bakal dapat apa? Itu cara ngikis kita punya keinginan-keinginan untuk mencari untung dari perbuatan baik. Kalau mau berbuat baik, selalu tanya untuk diri sendiri. Ini orang, kalau saya bikin baik padanya, dia bakal dapat apa? Selalu pertimbangkan sisi itu. Sudah? Mazmur pasal 20 ayat yang ke-6. Mazmur 20 ayat yang ke-6. Bapak Ibu sudah dapat? Sekarang aku tahu
bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Kenapa Anda dan saya dikasih oleh Tuhan rohnya? Kenapa kita diurapi oleh roh Allah? Ternyata Alkitab bilang begini, supaya Anda dan saya hidup dalam kemenangan. Dan kemenangan yang dimaksudkan bukan kemenangan biasa. Kemenangan yang dimaksud adalah kemenangan gilang gemilang. Berarti sekarang ini yang kita tahu. Karena roh Allah ada di dalam saya, karena saya diurapi oleh roh Allah, maka kesejatian dari saya adalah orang menang. Kalau kita kalah, nah itu nggak wajar Pak, Ibu. Orang suka bilang, wajar masih jatuh bangun dalam dosa, kita masih daging bukan malaikat. Buka baju belum ada 2 sayap nempel di belakang kan? Jadi wajar masih kalah. Tidak, Alkitab ternyata bilang begini. Ketika orang memahami makna bahwa roh Allah itu ada dalam hidup mereka, mereka telah diurapi oleh roh Allah, maka esensi yang seharusnya keluar dari hidup kita adalah kita ini identik dengan sebuah gaya hidup yang terbiasa menang Pak Ibu. Mari saya ulang, bukan menang biasa, kemenangan yang gilang gemilang. Nah mari saya jelaskan. Kalau Alkitab bilang kemenangan yang gilang gemilang, Alkitab selalu mengacu kepada 2 pengertian. 1, mental menang. 2, terlatih untuk menang. Coba. Kita nggak dilatih dalam proses hidup untuk kalah Pak Ibu. Roh Allah ditaruh dalam hidup kita. Tuhan bakal latih kita dalam proses hidup. Kepentingannya 1, supaya Anda dan saya keluar sebagai orang yang terlatih untuk menang. Saudara suka nonton tinju kan tidak? Saya terpengaruh papi saya. Jadi papi saya itu dari saya usia-usia kecil gitu, udah terbiasa ajak kita nonton tinju. Saya itu nggak suka lihat orang dipukul. Tapi beda kalau lihat tinju. Gitu. Sebab esensinya kan berbeda itu olahraga. Nah, selalu perhatikan ini. Sebelum orang naik ke ring, 1 hari sebelumnya atau mungkin 2 hari sebelumnya, akan ada pertemuan antara mereka kan di bawah ring. Selalu ingat ini. Yang satu akan berupaya jatuhkan yang lain. Demikian sebaliknya. Kepentingannya untuk apa? Bikin mental jatuh. Orang kalau mental sudah jatuh, mau bertanding bagaimanapun juga, pasti kalah. Mental jatuh. Mental jatuh, orang akan yakin gak mungkin menang ini. Karena dia terlalu tinggi, dia punya daya jangkau terlalu panjang, dia punya bobot terlalu berat, saya kurang. Aduh gimana caranya saya bisa menang? Terganggu di mental, orang pasti kalah. Nah rupa-rupanya ini yang Alkitab bilang. Kenapa sampai Tuhan memutuskan dari awal bahwa Anda dan saya harus diurapi. Supaya Anda dan saya punya mental, bukan mental orang kalah. Bukan mental pendosa yang gemar jatuh bangun dalam pelanggaran yang sama. Kenapa Anda dan saya harus diurapi oleh Roh Allah? Supaya mentalnya kita adalah mental orang menang. Yang tahu betul exactly bahwa begini. Seberat-beratnya pertandingan dalam hidup, saya pasti menang ini. Itu mental orang menang. Orang menang kalau mentalnya mental menang, itu gak akan suka kalau kalah Pak Ibu. Jatuh boleh dalam pertandingan. Tapi orang yang punya mental menang, yang mereka buat adalah bangun lagi. Kaki berdarah, bangun lagi. Gigi hilang, bangun lagi. Fight. Sebab yang kita tahu adalah kita harus menang. Nah Roh Allah ada pada kita untuk kepentingan itu Pak Ibu. Kita pemenang, kita bukan orang kalah. Makanya kenapa saya bilang, enggak wajar kalau kita meyakini masih wajar kita jatuh bangun. Itu enggak wajar, itu penipuan. Sekarang kerangka berpikir benar yang harus kita bangun di dalam cara berpikirnya kita.
Roh Allah ada pada saya. Saya ini punya mental menang. Hari ini jatuh nggak apa-apa, tapi bukan berarti saya menyerah. Hari ini jatuh nggak apa-apa, sebab saya bisa tahu bagaimana rasanya pernah jatuh. Tapi setelah itu saya bakal bangkit lagi dan fight sampai kemenangan itu berpihak pada saya. Karena memang kita begitu. Saya sampai kehilangan kata-kata berhadapan dengan saudara coba. Hanya untuk menerjemahkan, kita ini didesain untuk punya mental menang, bukan mental kalah. Tapi yang kedua, mari saya ulang. Jangan anggap enteng proses pembentukan Pak Ibu. Jangan pernah anggap remeh itu proses. Sebab dalam proses itu, Anda dan saya sebenarnya sedang menjalani proses dilatih untuk terbiasa menang. Cabutlah respek dari proses hidup. Anda dan saya tidak akan terlatih untuk jadi orang menang. Hargailah proses hidup. Sekalipun sometimes saudara ingin mati aja. Hargai itu proses. Sebab ternyata penghargaan demi penghargaan yang kita buat terhadap tangan pembentukan Tuhan atas hidupnya kita akan membuat kita itu terlatih untuk biasa menang. Saya kasih contoh ya Pak, Ibu. 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17 ayat 32. Sebentar. 1 Samuel 17. Coba lihat dengan saya ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Perhatikan ayat 32 sampai ayat 37. Apa yang saudara temukan di situ? 1. Mental menang. Perkemahan Israel sepi Pak Ibu. Sebab semua orang sembunyi dalam kemah. Yang sembunyi bukan orang sipil, bukan orang sipil. Yang sembunyi tentara terbaik Israel. Di medan pertempuran. Semua sembunyi dalam tenda. Kenapa? Karena mereka tahu siapa Goliat. Pak Ibu, Pak Hamid tingginya berapa Pak? 186. Saya punya teman tinggi 197. Dia kalau berdiri dengan saya, itu sudah betul-betul gambaran Daud dan Goliat. Nah, Goliat tidak tinggi 197, 186, and so. Goliat waktu itu berdasarkan perhitungan para ahli sejarah, Goliat itu masuk dalam kategori raksasa.
Kenapa mereka, bayangkan saudara, pahlawan Israel sembunyi di tenda. Karena yang dihadapi bukan orang tinggi biasa. Yang dihadapi adalah raksasa. Masalahnya ini yang Daud bilang kepada Saul. Yang kemudian ditertawakan oleh Saul. Saul bilang, kamu tuh masih muda nak. Dia sejak dari masa muda sudah jadi prajurit. Itu merendahkan banget itu Saul. Daud bilang begini, tentara Filistin yang gak bersunat itu, dia akan tumbang juga. Siapa yang berani bilang raksasa tumbang oleh makhluk kecil dalam medan pertempuran? Kalau itu bukan mental menang. Nah perhatikan ini. Daud itu tidak menggembalakan banyak kambing domba Pak Ibu. Makanya kenapa saya bilang, jangan pernah anggap enteng proses pembentukan. Alkitab bilang, dia tuh cuman menggembalakan 2 atau 3 ekor kambing domba punya bapaknya. Cuman 2 atau 3, gila aja, sedikit banget. Cuman proses pembentukannya Daud ini. Yang dia lawan bukan babi, yang dia lawan bukan anjing, yang dia lawan bukan tikus, yang dia lawan bukan kucing. Yang dia lawan adalah singa beruang. Ini yang dia bilang. Kalau singa atau beruang datang, terekam saya punya domba, ini yang saya buat. Saya kejar, bayangkan, manusia kejar singa. Ah, itu kan logika saja Pak Ibu. Kita kalau datang ke kebun binatang atau taman safari, bukan taman safari sih, kebun binatang saja. Dekati kandang singa. Kita akan berani mendekat karena singanya jauh kan? Jangan pura-pura nggak mau ngaku ini. Kalau singanya berdiri dan jalan menuju kita, kenaturalan dari kita, refleks dari kita gimana coba? Mundur kan? Daud bukan singa kejar Daud, Daud kejar singa my friend. Bukan cuman kejar, dia bilang ini, dihajar. Bukan cuma singa. Singa mungkin tinggi-tinggi berapa ya Pak kalau Bapak pernah ukur? Bapak nggak pernah ukur ya? Singa dan beruang kalau beruang udah berdiri. Itu kira-kira kayak Daud hadapi Goliat itu. Tinggi dan besar, sukar untuk dikalahkan. Tapi ini yang Daud bilang, beruang bukan kejar saya kejar beruang. Nah itu dalam proses pembentukan itu. Halo? Lalu dia bilang ini, kalau domba saya atau kambing saya nggak mau dia lepaskan, apa coba yang dia bikin? Apa coba yang Daud bikin? Saya pegang janggutnya ya, elah ini bukan janggut cowok Pak Ibu, janggut singa. Salah pegang, tangan masuk. Hilang, pas kasih keluar hilang. Janggut singa saya pegang. Lalu Daud bilang ini, saya pegang janggutnya, saya hajar. Setelah saya hajar, dia bangun lagi, saya bunuh. Apa coba? Menghadapi Goliat tidak ada bedanya dengan menghadapi binatang. Makanya kenapa Daud bilang begini, binatang yang satu itu dia bakal alami nasib yang sama seperti binatang-binatang yang lain. Karena dia telah mencemooh barisan dari Allah yang maha tinggi. Itu apa coba? Itu mental menang dan terbiasa terlatih untuk menang. Makanya waktu lihat masalah sebesar apapun, Pak, Ibu, kita punya tubuh boleh kecil, tapi kita punya mental harus gede. Dan mentalnya kita ini terlatih untuk terbiasa menang. Nah itu yang harus selalu brainstorming kita punya cara berpikir. Supaya ketika Anda dan saya berhadapan dengan tekanan yang menguras air mata, mau memicu kita untuk berteriak lebih kencang, Anda dan saya akan tetap meyakini bahwa ini masalah yang kapan hari gede itu bisa teratasi. Berarti yang ini bisa juga. Nah Tuhan urapi kita untuk kepentingan itu Pak Ibu. Supaya kalau kita jalan, kita nggak jalan nunduk. Supaya waktu menjalani proses hidup, Anda dan saya menjalani proses hidup dengan kepala tegak, dengan kaki kuat, dengan keyakinan bahwa yang ini saya bisa selesaikan sebab beberapa waktu yang lalu itu pun selesai. Tujuan dari Roh Allah ada dalam kita, mari saya ulang. Bukan supaya kita cengeng hadapi masalah. Tujuan Roh Allah ada dalam kita
supaya Anda dan saya teruji dalam kualitas kekuatan untuk memenangkan proses kehidupan. Menariknya dari Daud, yang dia tekankan tentang kemenangannya, itu bukan kemenangan yang bersumber dari dia punya kekuatan. Sebab kalau saudara baca dengan baik di Mazmur 20 ayat 6, kalimat terakhirnya Alkitab bilang begini, kemenangan gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara baca 1 Samuel pasal 17, 32 sampai 37, kalimat terakhir Daud bilang begini, Tuhan yang telah melepaskan saya dari cakar singa, juga dari cakar beruang, dia juga yang melepaskan saya dari tangan orang Filistin itu. Berarti dalam proses pembentukan, Daud sudah mulai meyakini, saya itu sebenarnya tidak mungkin meraih kemenangan apapun tanpa Tuhan di dalamnya. Goliat tidak tumbang Pak Ibu karena batu kali. Goliat tumbang karena ada Tuhan di situ. Mental menangnya kita dan keyakinan untuk memenangkan pertempuran selalu akan terdongkrak dengan sangat utuh di dalam kita. Kalau kita tuh udah meyakini bahwa Tuhan ada dengan saya, apa coba yang kita takuti? Terakhir, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Bapak Ibu sudah dapat? Yang ketiga, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Kalau pengurapan itu bekerja di dalam kita. Kuasa untuk apa Pak, Ibu? Indonesia bilang untuk menjadi saksi. Terjemahan aslinya bilang untuk menjadi martir. Buat orang percaya sampai dengan hari ini, kata martir itu masih momok. Padahal sejak dari zaman purbakala, Alkitab bilang untuk kita Pak, Ibu, Roh Allah itu dicurahkan atas kehidupan kita. Kepentingannya adalah supaya Anda dan saya menjalani kehidupan ini dengan sebuah keyakinan bahwa memang kita diurapi untuk jadi martir. Enggak ada amin ya. Kita enggak suka kata martir. Sebab kita selalu mengkaitkan kata martir dengan kematian. Saudara salah konsep. Martir itu maknanya justru kepada esensi kehidupan yang kita jalani. Bukan kepada kematian yang akhirnya harus kita hadapi. Esensi dari martir adalah bukan tentang bagaimana Anda dan saya mati. Esensi dari martir adalah tentang bagaimana Anda dan saya hidup. Kurang yakin? Saya ulang sampai yakin. Kalau nggak yakin juga nggak boleh pulang. Pulang harus yakin. Enggak, saya bercanda. Bapak Ibu boleh pulang. Esensi dari martir bukan bagaimana kita mati. Esensi dari martir adalah bagaimana kita hidup. Sudah? Nah mari saya jelaskan. Saya menyarankan saudara untuk kalau di rumah atau punyalah itu Merriam-Webster's Dictionary atau ensiklopedia. Di situ saudara bisa belajar banyak di situ. Nah, Merriam-Webster's dia itu membuat definisi tentang martir. Rupa-rupanya martir itu adalah begini, kata Miriam. Orang yang sangat meyakini prinsipnya, mempertahankannya begitu rupa, sampai rela kehilangan nyawa karena mempertahankan prinsip. Saya ulang,
Apakah martir? Orang yang memiliki keyakinan terhadap sebuah prinsip, mempertahankan prinsip tersebut begitu rupa sampai rela kehilangan nyawa karena prinsip tersebut. Berarti isu martir, makanya kenapa saya bilang isu martir adalah tentang bagaimana kita hidup, bukan tentang bagaimana kita mati. Sebab mati hanya merupakan efek dari realita kita pertahankan prinsip selama hidup. Halo? Anda dan saya diurapi oleh Roh Allah supaya dalam hidup kita dikenal sebagai martir. Saya kasih contoh. Saudara pernah baca Alkitab yang bunyinya adalah jangan mengingini barang milik orang lain, toh? Pernah? Saudara sudah tiba pada titik meyakininya atau belum? Ini pertanyaan jujur bukan jebakan. Saudara sudah tiba pada titik meyakini itu kebenaran atau belum? Oke, sudah. Waktu saudara didesak oleh kebutuhan, lalu saudara melihat peluang untuk bisa mengambil barang miliknya orang lain. Lalu kemudian ketika, begini, isu intinya begini. Didesak kebutuhan, melihat peluang ambil barang, kalau toh kita ambil orang gak bakal ada yang tahu. Nah, biasanya akan terjadi adalah orang akan langsung ambil aja. Orang didesak oleh kebutuhan. Tahukah saudara yang disebut dengan martir adalah Alkitab ajar, jangan ambil barang miliknya orang. Kita didesak oleh kebutuhan. Kita punya peluang untuk mengambilnya. Tapi karena kita telah meyakini itu barang orang bukan barang saya tidak boleh ambil barangnya orang. Waktu saudara putuskan saudara tidak ambil orang punya barang, momen itu saudara martir. Masih belum nangkep? Saya kasih contoh yang lain. Saudara ketemu dengan orang yang jelas-jelas saudara tahu begini. Jahat tapi pakai topeng manis. Kita bikin baik sama mereka. Mereka tusuk kita dari belakang. Kita ini punya peluang untuk balas kejahatannya mereka dengan kejahatan berikutnya. Tapi ini yang Alkitab ajar. Balas kejahatan dengan kebaikan. Itu harus tiba kepada sebuah keyakinan. Itu prinsip, tapi bukan sekedar prinsip yang kita tahu sebagai prinsip. Itu prinsip yang harus berubah menjadi keyakinannya kita. Sehingga pada waktu saudara harus berhadapan dengan orang jahat, lalu saudara memutuskan untuk begini. Balas kejahatan dengan kebaikan, on. Lalu saudara putuskan untuk balas itu orang dengan kebaikan. Tahukah saudara momen itu saudara martir? Kita diurapi untuk sangat meyakini prinsip kebenaran, mempertahankannya begitu rupa, sampai kalau toh kehilangan nyawa, kita rela. Menjadi martir itu gak bisa dipaksa Pak, Ibu. Menjadi martir itu adalah ekspresi kerelaan yang terjadi secara natural, karena kita gak mungkin jual kita punya keyakinan. Nah, tidak gampang untuk mempertahankan keyakinan di tengah-tengah tekanan dan kesukaran hidup, apalagi didesak oleh kebutuhan. Itu gak gampang. Makanya kenapa Alkitab bilang kita itu dikasih oleh Tuhan rohnya. Supaya rohnya sangat kuasai hidupnya kita. Sehingga waktu rohnya kuasai hidupnya kita, dalam tekanan, didesak oleh kebutuhan pun, Anda dan saya akan tetap memutuskan untuk mempertahankan keyakinan tersebut sambil rela. Kalau hilang nyawa kan gak apa-apa, itu cuma konsekuensi. Saudara mau takut hilang nyawa bagaimana? Semua orang bakal mati kan? Atau bagaimana? Cuma segelintir orang saja yang mati dan kita tidak? Kita semua bakal hilang nyawa Pak, Ibu. Cuman caranya aja yang beda. Ada yang mati baik-baik,
Ada yang mati tidak baik. Ada yang mati dengan cara terhormat. Ada yang mati dengan cara tidak terhormat. Yesus contohnya. Yesus mati dengan cara tidak terhormat kan? Kematian di atas kayu salib disebut sebagai kematian terkutuk. Nah Yesus menjalaninya. Kenapa dia menjalaninya? Dia udah yakin dari awal bahwa ini adalah bagian yang memang harus dijalani. Apakah sementara dia mau mati lalu dia berteriak pada bapaknya, Pak kira-kira dong. Masa saya harus mati gara-gara mereka Pak? Pernahkah Yesus ngomong gitu? Enggak, mati aja. Menderita sih matinya. Tapi mati. Dia mati untuk apa yang dia yakini. Nah itu kan cuma efek dari keyakinan. Makanya mari saya ulang. Isu martir bukan isu kematian. Isu martir adalah isu bagaimana kita hidup. Nah sekarang coba saudara pertimbangkan ulang. Kita ini hidup dipenuhi Roh Allah, meyakini diurapi oleh Roh Allah. Apakah kita hidup dalam keyakinan akan kebenaran? Sampai untuk keyakinan tersebut kita rela hilang nyawa? Esens dari martir adalah mempertahankan prinsip begitu rupa sampai kita tahu kita nggak bisa dibeli. Amin. Sudah, saya selesai. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita belajar apa hari ini Pak, Ibu? Kita tuh diurapi sama Roh Allah. Amin. Diurapi untuk yang pertama apa tadi? Supaya kita terbiasa berbuat baik. Hal yang kedua, diurapi supaya Anda dan saya punya mental menang dan terlatih untuk menang. Tapi yang ketiga, kita tuh diurapi untuk jadi martir. Bilang buat rekan saudara di samping, saya diurapi untuk jadi martir.